terbarukan merupakan sumber energi yang berasal dari alam, yang mampu dibuat kembali secara bebas serta mampu diperbarui terus-menerus dan tak terbatas. Energi terbarukan mampu diciptakan dengan memanfaatkan perkembangan teknologi yang semakin canggih, sehingga mampu menjadi sumber energi alternatif. Jenis-jenis energi terbarukan yaitu yang pertama ada tenaga surya, yang kedua ada energi angin, yang ketiga ada energi pasang surut, yang keempat ada energi ombak, dan yang terakhir energi panas laut. Jenis yang pertama, tenaga surya. Jenis energi yang satu ini berasal dari proses penangkapan energi radiasi tenaga surya atau sinar matahari, kemudian mengubahnya menjadi listrik, panas atau air panas. Untuk mendapatkan aliran listrik, panas matahari akan diserap menggunakan solar panel surya, kemudian mengubah menjadi tenaga listrik. Jenis yang kedua, yaitu tenaga angin. Angin merupakan udara bergerak. Sudah sejak lama, angin digunakan sebagai sumber energi. Contohnya di Belanda, angin dimanfaatkan untuk menggerakkan kincir. Kincir ini yang berfungsi sebagai sumber alat pengolahan biji-bijian. Sekarang ini, listrik juga mampu menghasilkan tenaga listrik dengan memanfaatkan turbin. Turbin ini yang berguna untuk menggerakkan generator yang membangkitkan listrik. Jenis yang ketiga yaitu energi pasang surut. Energi ini diperoleh dari hasil pasang surut air laut. Diketahui energi jenis ini juga dimanfaatkan di pantai timur Amerika dan Eropa. Turbin yang dipasang tepi laut membantu mengubah energi dari pasang surut air laut menjadi energi mekanik untuk menggiling gandum. Lalu jenis yang keempat yaitu energi ombak. Energi jenis ini digunakan untuk membangkitkan listrik. Hanya saja untuk mengembangkan energi ombak ini membutuhkan infrastruktur dengan jumlah biaya yang relatif mahal. Dan jenis yang terakhir yaitu energi panas laut. Air laut memiliki perbedaan temperatur yang mana bagian dalam air laut terasa dingin dan bagian permukaan air laut terasa panas karena terkena sinar matahari. Perbedaan temperatur ini yang dimanfaatkan untuk menghasilkan energi listrik dengan menggunakan teknologi canggih. Sumber energi terbarukan. Perlu diketahui, sumber energi saat ini berasal dari energi fosil dan energi terbarukan. Adapun beberapa sumber energi terbarukan yaitu tenaga air, panas bumi, biomasa, tenaga surya, tenaga angin, panas laut, ombak, dan juga pasang surut air laut. Di Indonesia, pemanfaatan sumber daya terbarukan terus mengalami peningkatan sejak 2015 silam. Hal ini sesuai dengan data milik Badan Pusat Statistik yang menyebut bahwa bauran energi terbarukan di Indonesia meningkat dari 4,4% di 2015 menjadi 11,5% di 2020. Sementara itu, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral atau ESDM menargetkan bauran energi terbarukan mencapai 15% pada tahun 2021 dan 23% di tahun 2025. Kementerian ESDM juga memprediksi potensi energi terbarukan di Indonesia mencapai 417,8 gigawatt. Potensi tersebut berasal dari arus laut samudra, panas bumi, bioenergi, angin, air, dan juga cahaya matahari. Menggunakan energi terbarukan mampu menyerap sumber daya serta investasi yang mana manfaatnya bisa dirasakan hingga di masa mendatang. Berikut ini beberapa manfaat energi terbaru ada 5. 1. Meminimalisir efek pemanasan global. 2. Sumber energi tak terbatas. 3. Meningkatkan kesehatan masyarakat. 4. Hemat sumber daya serta uang. 5. Menciptakan lapangan kerja dan peluang. Contoh energi terbarukan yang kami ambil adalah biosolar. Biosolar merupakan campuran solar dengan minyak nabati yang didapatkan dari minyak kelapa sawit atau crude palm oil sebelum dicampurkan minyak kelapa sawit. Direaksikan dengan metanol dan etanol dengan katalisator NaOH atau CO untuk menghasilkan fatty acid methyl ester atau FEM. B30 merupakan campuran 30% fatty acid methyl ester dan 70% campurannya adalah solar. Produk fatty acid methyl ester berasal dari olahan
minyak kelapa sawit atau CPO. B30 dapat menjadi energi alternatif pengganti BBM. Pemerintah menerapkan program biosolar ini dalam rangka meningkatkan ketahanan dan kemandirian energi serta nilai tambah industri kelapa sawit. Perbandingan biosolar dengan non-biosolar terletak pada bahan pembuatannya, di mana non-biosolar terbuat dari fosil, sedangkan biosolar dibuat dari tumbuhan seperti biji, jarak pagar, buah kemiri, kacang tanah, dan biji pohon randu. Karena berasal dari bahan yang berbeda, kandungan energi dari kedua bahan bakar tersebut jelas berbeda. Biosolar memiliki kandungan energi yang lebih rendah daripada solar, dengan perkiraan perbedaan kandungan energi sebesar 11% di antara keduanya. Karena kandungan energinya yang rendah, biosolar dipastikan menghasilkan energi yang lebih.